Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk kembali bermajelis ilmu sebagaimana biasanya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya Al-Qasasul Haqqa, kisah-kisah para nabi yang dikarang oleh Syekh Syaibatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Pekan yang lalu kita sudah masuk pada kisah Nabi Yunus bin Matta radhiyallahu atau alaihi salam, di mana secara singkat beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang bernama Nainawa yang berdomisili di Irak, di negara Irak. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya itu selama 33 tahun. Selama 33 tahun, dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam kecuali 2 orang saja. Selama 33 tahun itu disebutkan di dalam Al-Kamil fit Tarikh, selama 33 tahun berdakwah yang beriman cuma 2 orang saja. Jadi bagaimana kerasnya hati-hati mereka itu sehingga tidak mempan dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Didakwai kepada tauhid, karena mereka ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diajak untuk kembali kepada fitrah mereka, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata mereka tidak mengindahkan dakwah tersebut, hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam berijtihad bahwasanya hujjah sudah saya sampaikan, dakwah sudah saya emban, dan mereka tidak ada tanda-tanda mau beriman. Padahal mereka sudah diancam bahwasanya kalau kalian tidak mau beriman maka akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika tanda-tanda azab itu sudah mulai kelihatan, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam berijtihad untuk meninggalkan mereka untuk mencari mad'u yang baru. Kalau mereka tidak mau beriman, mungkin di sana, di tempat yang lain ada orang-orang yang mau beriman terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, dan tentu saja kepergian Nabi Yunus alaihissalam itu sebuah pelanggaran, dianggap sebagai pelanggaran karena meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hingga akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun menaiki perahu dan kemudian diterjang oleh ombak yang besar dan harus mengurangi beban perahu. Dilempar barang-barang tapi masih saja sangat rawan untuk tenggelam. Maka solusi yang terakhir adalah salah seorang dari penumpang itu harus dilempar, dan akhirnya yang dilempar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Taib, kita bacakan di dalam surah As-Saffat. Kita bacakan, tidak tahu kalau sudah dibaca pekan lalu, tidak apa-apa kita bacakan lagi. Di ayat 139 sampai 148.
139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunus laminal mursalin." Wa inna Yunus laminal mursalin idh abqa fil fulkil mashhun. Tayyib. Jadi ya jelas ya bahwasanya Nabi Yunus itu merupakan di antara rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah Allah sebutkan minal mursalin, bahwa dia adalah di antara utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat kejadian pada saat dia berlari, ya berlari ke kapal ketika dia meninggalkan kaumnya menuju ke pelabuhan, dan di sana dia menemui kapal yang sudah penuh dengan muatan, banyak barang yang dibawa dan juga banyak penumpangnya. Dan sebenarnya orang-orang di kapal tersebut tidak lagi mau menerima penumpang yang baru, ya karena dikhawatirkan overload, ya tapi karena mereka melihat kewibawaan yang nampak dari Nabi Yunus alaihissalam, ya sehingga mereka pun akhirnya menerimanya. Nah, kemudian Allah berfirman, fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim falaula annahu kana minal musabbihin. Nah, ya jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ketika Nabi Yunus alaihissalam sudah ikut di dalam sebagai penumpang perahu tersebut, ya ternyata di perjalanan mereka di lautan itu, ya kemudian tiba-tiba ombak mereka diterjang oleh badai. Nah, yang membuat mereka khawatir tenggelam, sehingga mereka pun harus membuat undian. Ya, dan undian ini adalah sesuatu sebagai solusi, ya, yang menunjukkan sebuah keadilan. Ya, karena kalau misalnya ditunjuk saja, maka pasti akan ada yang merasa dizalimi. Tapi kalau diundi, ya maka itu adalah masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja orang-orang tidak akan menganggap bahwa ada kezaliman pada undian tersebut. Nah, dan ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengundi istri-istri beliau pada saat beliau mau melakukan perjalanan. Pada saat ingin safar, maka beliau akan mengundi siapa di antara istri-istri beliau yang akan menemani beliau di dalam perjalanan tersebut. Nah, dan setelah diundi ternyata yang naik namanya adalah Nabi Yunus alaihissalam. Hingga akhirnya dia pun dilempar ke laut, kemudian datanglah ikan paus dan menelannya dalam kondisi tercela, wa huwa mulim. Kenapa disebut sebagai orang yang tercela? Karena dia meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meninggalkan kaumnya sebelum diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Yunus alaihissalam diutus kepada kaum tertentu saja. Tidak seperti dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada semua manusia. Nah, di Mekah tidak diterima dakwahnya, beliau ke Taif. Meskipun tidak perlu ada perintah yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia. Adapun Nabi Yunus alaihissalam diutus kepada kaum tertentu, ya diutus kepada kaum yang berada di negeri Nainawa. Ya, tapi kemudian dia meninggalkan kaum tersebut sebelum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebuah pelanggaran. Dan kita sempat sebutkan bahwa ya, para orang-orang yang Allah cintai, ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, maka akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia kembali bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ketika Rasulullah ternyata salah dalam menyikapi orang yang buta, Allah menegur beliau, abasa wa tawalla. Dan Allah juga menegur pada saat beliau memilih pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah tawanan perang, mau diapakan mereka. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kita minta saja tebusan dari mereka, kita manfaatkan uang tebusan tersebut ya untuk perkembangan Islam, dakwah. Umar mengatakan sebaiknya kita bunuh saja mereka semua, ya karena kita ini
harus memperlihatkan izzah kita, kekuatan kita. Jangan dibebaskan, karena nanti mereka akan menjadi musuh lagi terhadap kaum muslimin. Namun Nabi SAW ternyata memilih pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tegur dengan firman-Nya, "Maka li nabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim." Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada mereka. Kalian menginginkan kehidupan dunia, padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kehidupan akhirat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam pada saat ada kesalahan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan tanda bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Dalam hadis disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Bala, ujian itu merupakan di antara tanda kecintaan Allah kepada hambanya, bukan untuk menghinakannya, tapi untuk mengangkat derajatnya, untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Karena setiap musibah apapun bentuknya yang menyakiti badan kita atau bahkan perasaan kita, itu semuanya menggugurkan dosa-dosa pada saat kita bersabar untuk menerimanya. Nah, adapun orang-orang yang Allah murkai, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia di dalam perbuatan dosanya tersebut. Bahkan bisa jadi akan diberikan tambahan-tambahan yang lain dari kehidupan dunianya. Nah, tapi itu ya untuk kemudian menambah-nambah dosanya di dunia, dan nanti di akhirat akan semakin bertambah azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau ditelan oleh ikan paus. Kemudian Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Nah, jadi ya kalaulah sekiranya Nabi Yunus alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, bukan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah keluar dari perut ikan paus tersebut sampai hari kemudian. Tapi ya ini adalah di antara keutamaan zikir, di antara keutamaan tasbih, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita pada saat kita dalam kondisi sulit. Iya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ketika Rasulullah membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidahu tujahaka, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddati." Wahai anak kecil, gulam, wahai anak kecil, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah, ingatlah Allah pada kondisi kamu sedang lapang, pada kondisi kamu sedang luang, maka Allah akan mengenalmu, mengingatmu pada saat kamu sedang dalam kesulitan. Ya, jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang serupa, bahkan dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Pada saat orang menjaga Allah, maksudnya menjaga Allah adalah menjaga batasan-batasannya, nah menjaga perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, maka Allah juga akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberikan taufik
dan pertolongan tasdid kepadanya agar senantiasa bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kenali Allah, zikir kepada Allah, ingat Allah pada kondisi-kondisi kita lapang. Ya, kita sedang lapang, kita sedang sehat, kita sedang diberikan nikmat, ingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir. Maka Allah juga akan mengingat kita pada saat dalam kondisi kita sedang sangat butuhnya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba-hamba yang nanti ingat kepada Allah kalau lagi terjatuh, kalau lagi ditimpa musibah, kalau lagi terlilit utang dan sebagainya. Nanti kondisi seperti itu barulah kemudian dia berdoa kepada Allah, barulah kemudian dia berzikir kepada Allah dan sebagainya. Tapi zikir yang paling afdal adalah zikir yang dawam, zikir yang istiqamah, bukan cuma dalam kondisi sempit saja, tapi juga dalam kondisi kita sedang lapang, kita sedang sehat walafiat, kita sedang kuat-kuatnya. Nah, karena akan datang sebuah masa kita sangat butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang kita panjatkan pada kondisi seperti itu akan mustajab. Nah, akan mustajab. Apalagi kalau doa kita itu dimulai dengan pengagungan kepada Allah, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan kalimat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dimulai dengan i'tiraf bidzunub, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, kita mengakui kelemahan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabah doa-doa kita. Sebagaimana doanya Nabi Yunus alaihissalam, dia mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia mengaku itu, la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya saya ini adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Dia mengakui kesalahannya, dia mengakui dosanya sambil mengagungkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan dia. Nah, sehingga di dalam hadis yang disebutkan, da'watu Dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam pada sesuatu yang dia minta kepada Allah, kecuali Allah akan mengijabah doanya, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Jadi ini adalah diantara doa atau muqaddimah doa pada saat kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kebutuhan, maka bisa kita mulai dengan kalimat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, dengan permintaan, dengan hajat yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa kalau tidak seperti itu, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan paus tersebut sampai hari dibangkitkan. Dia akan meninggal di dalam perut ikan paus tersebut, dan juga ikan pausnya tentu saja akan meninggal, akan mati. Dan nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lautan itu, dari samudra itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin." Jadi setelah itu dengan zikirnya yang banyak, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus
ya ikan itu membawanya ke daratan dan dimuntahkan, ya, dikeluarkan dari perutnya dalam kondisi sakit. Ya, dia sakit di dalam perut ikan paus tersebut. Ya, bagaimana tidak, ya, di dalam perut ikan paus, di dalam kedalaman lautan yang luar biasa, di tengah kegelapan yang luar biasa, tidak ada cahaya. Cahaya dari mana yang bisa didapatkan di dalam perut ikan paus itu? Nah, tidak ada cahaya. Nah, bahkan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa setelah Nabi Yunus ditelan ikan paus tersebut menyelam, membawanya sampai ke dasar lautan. Sampai ke dasar lautan. Berarti ada 3 kegelapan. Kegelapan perutnya ikan paus, di dalam perut ikan paus, kegelapan samudra, dan kegelapan malam, ya, di saat malam, ya, kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, namun tentu saja tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya jelas nampak, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, sampai di dasar lautan sekalipun, ya, yang cahaya tidak sampai menembus, ya, ke dasar samudra itu. Nah, tapi semuanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di dalam ayat itu, fanada fil zulumat, dan Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan. Fil zulumat disebutkan dalam bentuk jamak, bukan fi fil zolam, tapi Allah mengatakan fil zulumat, artinya dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, yeah, dalam bertumpuk-tumpuk. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa nabinya, ya. Kalau misalnya kita ada pelacak mencari sesuatu di darat, di lautan dengan radar, itu ada jarak maksimalnya, ya, tidak bisa lagi menjangkau di atas radius sekian kilometer, ya. Tapi tentu saja bagi Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, suara yang sangat lirih dari Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan paus itu, Allah dengarkan dan Allah menjawab doanya. Makanya Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang saya, maka katakan kepada mereka bahwa saya ini dekat. Saya akan mengabulkan permintaan dari hamba-hambaku pada saat mereka berdoa kepadaku. Ya, sehingga kita manusia tidak perlu ada yang namanya perantara. Ya, tidak perlu ada yang namanya harus datang ke sini dulu, ya, ke kuburan Syekh fulan, ke kuburan wali fulan, ya, untuk minta tawassul kepada mereka agar mereka mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh itu. Allah bahkan bisa mendengarkan permintaan hambanya di dalam samudra yang dalam itu, di dalam perut ikan paus yang sangat gelap itu, yang menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Nah, tapi kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang lain kepada Nabi Yunus. Karena dia sakit, Allah tumbuhkan untuknya, ya, tumbuh-tumbuhan sejenis labu. Sudah kita jelaskan pekan yang lalu, ya, miyaqatin, labu yang sangat bermanfaat untuk kesehatannya. Dan dengan memakan itu, ya, kemudian kesehatan beliau berangsur-angsur pulih. Nah, bahkan, ya, penulis rahimahullah taala menyebutkan, sudah kita sebutkan pekan yang lalu, beliau mengatakan fihi naf'un katsir, bahwa pada labu itu ada banyak manfaat, seperti takwiyatun lid dimag walil badani ila ghairi dzalik, yang menguatkan otak dan juga menguatkan badan kita. Nah, sehingga Rasulullah suka makan labu. Begitu pula dengan Anas bin Malik, ya, ketika melihat Rasulullah suka labu, maka dia juga akhirnya suka makan labu. Nah,
Taib. Kemudian Allah berfirman, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Taib. Ya, jadi Allah mengutus Nabi Yunus kepada kaum yang berjumlah 100.000 orang atau lebih. Nah, tapi maksud daripada au dalam ayat ini adalah bal, artinya bahkan. Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada 100.000 orang, bahkan lebih. Dan itu adalah penekanan. Ya, beda artinya pada saat mengatakan 100 orang lebih daripada 100 orang bahkan lebih. Ya, menunjukkan, menekankan bahawa Nabi Yunus ini diutus kepada kaum yang sangat banyak. Ya, 100.000 orang di zaman itu adalah jumlah yang banyak. Nah, adalah jumlah yang sangat banyak. Sementara mereka semua ini beriman kepada Allah. Ini diantara keistimewaan, kelebihan dari Nabi Yunus alaihissalam, di mana seluruh kaumnya beriman. Ya, padahal tadinya cuma 2 orang saja. 2 orang saja pada saat Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka, itu cuma 2 orang yang beriman. Ya, pada saat ditinggalkan justru ternyata mereka semuanya takut dengan tanda-tanda azab itu. Ya, mereka sudah percaya, ini ancaman yang disebutkan Nabi Yunus ini. Kita harus segera beriman dan mencarinya supaya Allah tidak turunkan azab tersebut. Nah, sehingga dengan keimanan mereka Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Ya, dan mereka akhirnya menunggu-nunggu kedatangan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kemudian setelah Allah selamatkan Nabi Yunus, Allah kabarkan kepadanya bahwasanya kembalilah kamu kepada kaummu, karena mereka semuanya telah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan tentu saja mereka butuh bimbingan, butuh pengarahan. Tidak cukup mereka beriman kemudian ditinggalkan, karena yang namanya keimanan itu masih rawan, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, apalagi bisa diperdaya oleh syaitan, sehingga sangat dibutuhkan kehadiran dari Nabi Yunus alaihissalam. Nah, dan kembalilah Nabi Yunus alaihissalam kepada kaumnya untuk mentazkiyah mereka, untuk mengajarkan kepada mereka firman-firman Allah, mengajarkan kepada mereka syariat dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka bagaimana mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, kemudian fa'amanu famatta'nahum ila hin. Mereka beriman dan kami berikan nikmat kepada mereka sampai batas waktu tertentu. Nah, jadi luar biasa. Ini menunjukkan bahawa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya hidayah itu betul-betul semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Yunus berdakwah berapa tahun? 33 tahun. Berapa yang beriman? 2 orang saja. Padahal ini Nabi ini yang berdakwah. Kita berdakwah kadang-kadang cuma beberapa waktu saja. Kita berharap ada yang mau ikut bergabung, mendapatkan hidayah, tapi tidak ada. Akhirnya kita putus asa. Nabi Yunus 33 tahun. Nah, 2 orang saja beriman, tapi justru setelah dia tinggalkan, mereka beriman semua. Kenapa mereka beriman semua? Allah yang memberikan hidayah, bukan manusia. Kalau manusia, seharusnya mereka semua itu beriman pada saat Nabi Yunus ada di tengah-tengah mereka itu, karena dia seorang nabi, ada mukjizatnya tentu saja. Nah, tapi memang karena hidayah itu belum datang, belum menyapa mereka. Tapi pada saat mereka ditinggalkan, tidak ada lagi yang membimbing mereka, Allah memberikan hidayah kepada hati-hati mereka itu. Kalau Allah berkehendak, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Nah, makanya dakwah itu sebenarnya kitalah yang butuh dengan dakwah itu. Allah tidak butuh dengan dakwah kita. Nah, Allah tidak butuh dengan dakwah kita itu. Kalau Allah menghendaki, Allah gampang sekali untuk memberikan hidayah kepada semuanya. Tapi kita yang membutuhkan dakwah tersebut, karena dengan dakwah itu adalah
peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal kita apakah kita mau ikut dalam gerbong kebaikan itu ataukah kita tidak mau memanfaatkan gerbong kebaikan tersebut dan membiarkannya berlalu begitu saja. Nah, jadi jangan pernah ada yang merasa berjasa terhadap Islam. Nah, jangan pernah ada yang merasa telah berjasa terhadap dakwah. Sebesar apapun peran kita dalam dakwah, sebenarnya kitalah yang mengambil manfaatnya. Ya, kitalah yang mendapatkan keutamaannya. Ya, bukan Islam itu yang berutang budi kepada kita. Nah, makanya ada ulama yang disebutkan sebagai apa? Muizzuddin, yang memuliakan agama, Nasiruddin, yang menolong agama. Tapi dia bersikap tawadhu dan mengatakan bahkan justru Islamlah yang telah memuliakan saya. Bukan saya yang memuliakan Islam, tapi Islamlah yang telah memuliakan saya. Nah, taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir kita sebutkan kisah Addas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadisnya ini riwayatnya adalah riwayat yang mursalah, bukan riwayat yang muttasilah yang langsung bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi riwayat yang mursalah, artinya dari segi sanad kurang kuat. Nah, apa kita sebutkan kisah Addas bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah berdakwah di Taif. Pada saat Rasul berdakwah di Taif, itu kan ditolak dakwahnya. Kemudian Rasulullah pergi bernaung di bawah sebuah pohon. Nah, masih di Taif. Kemudian ada dua orang dari penduduk Taif yang merasa iba, kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia memerintahkan budaknya yang bernama Addas untuk membawakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah mau memakan makanan itu, beliau mengatakan bismillah. Iya, bismillah, dengan nama Allah. Addas sangat kaget karena tidak pernah ada yang mengucapkan kalimat itu di Taif. Ya, dan dia mengetahui bahwa kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa. Ya, karena dia adalah pengikutnya Nabi Yunus bin Matta, masih mengikuti ajarannya. Nah, dan ajaran nabi-nabi yang datang setelahnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Artinya Addas ini beragama Nasrani. Nah, kemudian dia pun bertanya kepada Rasulullah, ya, siapakah sebenarnya engkau? Kenapa kamu bisa mengatakan kalimat basmalah, bismillah? Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, kalau kamu dari mana? Dia mengatakan, saya dari Nainawa. Ya, dari Nainawa. Rasulullah mengatakan, Nainawa, negerinya saudara saya Nabi Yunus alaihissalam bin Matta. Kemudian dia pun kaget, ya, kenapa dia bisa mengenal Nabi Yunus alaihissalam yang di mana ya kisahnya itu hanya diketahui oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pun memperkenalkan dirinya bahwasanya dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman kepada seluruh manusia. Nah, tapi dari kejauhan tuannya Addas ini memperhatikan Addas. Ya, ternyata Addas sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menghormatinya, mengagungkannya. Nah, sehingga ketika dia kembali kepada tuannya mengatakan, ya, celaka kamu. Kenapa kamu berbicara kepada orang tersebut? Kenapa kamu memuliakan dia? Nah, dia mengatakan dia adalah seorang nabi, dia adalah saudara dari nabi yang saya ikuti. Nah, tapi kaumnya tentu saja ya tidak menerima hal tersebut. Ala kulli hal, bahwasanya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah satu kesatuan. Mereka adalah bersaudara. Yang mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Nah, mendustakan satu nabi sama dengan mendustakan seluruh nabi. Pada saat kita mendustakan Nabi Isa, itu artinya kita mendustakan semua nabi. Pada saat orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu artinya mereka telah mendustakan seluruh nabi, bahkan termasuk nabinya. Nah, karena seluruh nabi itu adalah satu kesatuan, mereka adalah bersaudara dan saling memberikan kabar gembira akan kedatangan nabi yang datang setelahnya. Dan termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mereka akan memberikan kabar gembira akan kedatangan nabi yang terakhir yang bernama Ahmad. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kepada kaumnya bahwa nanti akan datang nabi yang terakhir yang bernama Ahmad. Ya, tapi mereka mengubah isi Injil tersebut, ya, dan menghapuskan kalimat-kalimat yang kembali kepada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.